Setelah mengincar Lorenzo Luca, AS Roma kembali mendekati Ekitike. Nama ini tak asing memang dari musim lalu. Ekitike dikabarkan namanya menjadi buruan AS Roma. Roma dilaporkan sedang mencari bala bantuan di lini depan menjelang jendela musim panas yang kemungkinan akan membuat klub berpisah dengan Romelu Lukaku. Striker Belgia, yang menjadi starter untuk Giallorossi sejak bergabung dengan mereka dengan status pinjaman dari Chelsea pada Agustus tahun 2023 akan kembali ke Stamford Bridge pada akhir musim, meninggalkan Roma di lini serang karena Tammy Abraham belum siap untuk itu, memimpin lini depan setelah pemulihannya baru-baru ini dari cedera ACL. Sebagai akibat dari kepergian Lukaku yang akan segera terjadi, Roma telah mulai mencari pengganti yang cocok. Kandidat yang saat ini dicari oleh klub semuanya merupakan opsi berbiaya rendah dengan potensi untuk proyek jangka panjang. Di antaranya, La Gazzetta dello Sport menampilkan Hugo Ekitike, penyerang berusia 21 tahun dari PSG yang menjalani masa pinjaman di Frankfurt selama sisa musim ini. Ekitike akan mewakili opsi yang menguntungkan mengingat hubungan baik antara Roma dan Paris Saint-Germain. Agen Marash Kumbula, Gianni Vitali, membahas rencana kliennya untuk kembali ke Roma setelah masa pinjamannya di Sassuolo berakhir. Dalam wawancara dengan Tutto Mercato Web, Vitali mengomentari pemulihan Kumbula dari ACL dan rencana selanjutnya untuk tampil di skuad Albania di Euro musim panas ini. Kesepakatan di bulan Januari itu tidak sederhana, apalagi menemukan kesepakatan di antara semua pihak. Roma hanya akan memberikannya dengan status pinjaman kering dan anak itu masih belum pulih dari cedera seriusnya. Pada akhirnya semuanya berjalan baik dan Marash bergabung dengan Sassuolo di mana dia siap melakukan apapun untuk membantu tim menghindari degradasi, kata Vitali. Untuk pergi dan bermain, dia juga mengorbankan sesuatu dari sudut pandang finansial, tetapi penting baginya untuk tidak kehilangan tempatnya di tim nasional menjelang Euro dan kembali ke Roma dalam kondisi terbaiknya. Sekarang dia dalam kondisi sangat baik, jelas dia hanya bisa menemukan kondisinya dengan bermain tetapi dia adalah pemain yang, dengan 2 pertandingan, segera menemukan kondisi idealnya. Dia tidak sabar untuk memulai dari menit pertama, bahkan mungkin dari pertandingan berikutnya. Mantan striker Roma, Fiorentina, dan Bayern Munich Luca Toni mempertimbangkan siapa yang ingin dia lihat di final Liga Champions dan Liga Eropa sebelum mengomentari Euro 2024 mendatang. Berbicara dari Barcelona di EA7 World Legends Padel Tour, Toni menyesali mantan timnya yang bermain imbang dengan Rossoneri di perempat final kompetisi tersebut. Sangat disayangkan bahwa di Liga Eropa antara Roma dan Milan akan tersingkir. Saya masih ingin melihat setidaknya satu tim Italia atau final semua tim Italia yang menjamin satu tim akan menang. Sedangkan di Liga Champions, mentalitas Manchester City dan Pep Guardiola selalu bermain bagus, plus timnya dipenuhi juara. Saya juga menyukai PSG asuhan Luis Enrique dan Real Madrid asuhan Carlo Ancelotti yang sepertinya selalu bangkit di bulan April. Terakhir, mantan penyerang itu mengomentari kiprah Luciano Spalletti bersama timnas Italia jelang Euro 2024. Spalletti melakukan sesuatu yang luar biasa di Napoli dan kini dia berusaha membangun sesuatu yang indah bersama Azzurri, kata Toni. Menurut saya, itu tidak mudah karena dia tidak dibantu oleh para pemain. Tampaknya dia kesulitan menemukan individu dan skuad yang tepat untuk dibawa ke kejuaraan Eropa. Penjaga gawang Lecce Wladimiro Falcone mengakui dia sangat bersemangat untuk menghadapi hari Senin ketika timnya menjamu Roma di Stadio Via del Mare. Dalam wawancara dengan DAZN, Falcone menceritakan hubungannya yang mendalam dengan Giallorossi dan emosi yang dirasakan saat menghadapi tim kampung halamannya. Saya lahir dan besar di Roma, keluarga saya mendukung Roma, jadi tidak dapat dihindari bagi saya untuk menjadi penggemar Roma, jelasnya. Saat saya bermain melawan Roma, keluarga saya selalu berharap Roma menang, dan suatu hari, mereka melawan saya. Bagi saya, ini selalu menjadi pertandingan spesial karena ini adalah tim di hati saya. Berkaca pada tekanan menghadapi klub masa kecilnya, Falcone menambahkan, Mourinho pernah mengatakan bahwa setiap kali saya bermain melawan Roma, saya pantas mendapatkan Yasin Award atau semacamnya, tertawa. Karena selalu mendeklarasikan diri sebagai supporter Roma, saya merasakan tekanan ekstra melawan Giallorossi karena saya harus membuktikan diri. Jika saya melakukan kesalahan,
Semua orang siap menuding dan mengatakan bahwa saya melakukannya dengan sengaja, jadi saya harus memberikan lebih dari 100%. Ia juga mengenang momen yang tak terlupakan tersebut, dengan mengatakan, "Saya ingat penalti yang berhasil diselamatkan saat melawan Lukaku di Olimpico, itu adalah emosi yang unik. Senang sekali bisa menjadi orang pertama di Italia yang menyelamatkan penalti Lukaku, dan saya sangat memegang teguh hal itu." Berbagi wawasan tentang teknik penyelamatan penaltinya, Falcone mengungkapkan, "Saya selalu mempelajari para pengambil penalti hingga akhir, kemudian saya mengandalkan insting. Ada penalti yang tidak mungkin bisa diselamatkan, terutama penalti tinggi dan penalti rendah yang mengenai keras dan dekat tiang. Yang paling mudah adalah penalti yang dilakukan pada ketinggian sedang atau tidak terlalu miring. Siapa yang paling kuat dalam menyelamatkan penalti? Sampai saat ini, saya akan menyebut Handanovic, dia memiliki refleks yang hebat. Namun, untuk saat ini, menurut saya, Mile Sevilar, dia cukup banyak melakukan penyelamatan akhir-akhir ini. Untuk Serie A, dia akan menjadi pilihan saya." Gelandang Bryan Cristante kembali ke tim Daniele De Rossi menjelang pertandingan Serie A Roma mendatang. Sebelumnya hari ini, Diallo Rossi sekali lagi berkumpul kembali di Trigoria dan melanjutkan persiapan untuk pertandingan Liga berikutnya. Seperti dilansir Filippo Biafora dari Il Tempo, Bryan Cristante juga terlibat dalam kegiatan latihan kelompok setelah menghabiskan 2 minggu terakhir merawat cedera punggung kronis. Cristante diperkirakan akan terlibat secara teratur sebagai bagian dari starting si Roma pada hari Senin. Sementara itu, Paulo Dybala masih menjalani latihan pribadi dan kemajuannya menjelang pertandingan hari Senin dipantau setiap hari. Bos Roma Daniele De Rossi berbagi wawasan tentang kehidupannya sebagai pelatih di ibu kota Italia. Seperti dilansir Corriere della Sera, De Rossi merilis wawancara selama bisnis club, pertemuan yang diselenggarakan Diallo Rossi dengan berbagai sponsor. "Saya tidak suka membuat janji, namun saya dapat mengatakan bahwa satu hal yang sering saya bicarakan dengan para pemain saya adalah bahwa Roma tidak boleh kekurangan keberanian. Saya juga dapat mengatakan bahwa kami akan selalu memiliki tekad, tetapi itu akan menjadi klise. Dampak visual merek Roma di seluruh dunia sangatlah penting. Roma adalah sesuatu yang Anda bawa." Spalletti selalu menceritakan sebuah anekdot, dia melatih Zenit St. Petersburg dan bertemu dengan seorang anak di lift. Meskipun sang pelatih mengenakan mantel Zenit, dengan lambang klub Rusia, anak itu mengulangi kepadanya, "Kamu Roma, kamu Roma. Roma dan Roma memang seperti itu. Para penggemar adalah mesin yang menggerakkan kami, setiap hari. Saya selalu ingin menjadi pelatih, namun saya baru memberitahukannya kepada orang-orang terdekat saya sekitar 5-6 tahun yang lalu. Seorang pelatih bekerja berjam-jam dan harus terobsesi dengan kesempurnaan. Tentu saja menjadi pelatih di Roma memberikan dampak yang lebih emosional bagi saya.